Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rabbana lakal hamd anta qimus samawati wal ard wa ma fihin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sekarang kita masuk ke kajian tafsir ya. Adapun surah yang kita bahas masih di surah Yasin di ayat 51 sampai dengan 58. Ya, terkait dengan orang yang membaca surah Al-Kahfi atau Yasin, semua ada dalilnya. Ya, bahkan di satu mafhum hadis katakan Nabi menghendaki supaya surah Yasin ini ada di hati-hati umatku. Jadi untuk masukkan di hati tentu kita harus baca ulang-ulang. Walaupun tadi malam waktu nuzul Quran dikatakan bukan berlomba-lomba untuk hatamkan, bukan itu. Yang utama tadaburnya. Bagaimana orang mau tadabur kalau kita tidak senang membacanya? Kira-kira bisa tidak kita tadabur satu-satu kalau kita tidak senang membacanya? Jadi mesti kita senang dulu. Dan Nabi menghendaki. Jadi untuk masuk di hati kan panca indera kita ini, apa yang didengar masuk di hati, apa yang dilihat masuk di hati, apa yang di lisan kita akan masuk. Maka untuk caranya masuk ya sering kita baca. Iya. Bahkan ada mafhum hadis katakan setiap hari baca Yasin. Kalau saya latih-latih setiap pagi baca Yasin, saya latih-latih Al-Kahfi di awal dan di akhir setiap hari. Hari Jumat itu ada sebuah hadisnya itu. Kalau saya membaca Al-Kahfi di hari Jumat, maka dia ada jaminan Allah Ta'ala sampai 8 hari ke depan, ditambah 3 hari. Jadi banyak sekali keutamaan. Ya memang kalau kita mau naikkan di pikir, tidak mampu kita punya otak ini menerima itu. Karena harus hati yang terima. Yasin sendiri adalah hatinya Quran. Jadi kalau amal-amal agama ini mau dinaikkan di otak kita, meletus kita punya kepala. Karena amal agama ini hati yang menerima, bukan kepala. Dan ini yang banyak orang ini dia giring ke kepalanya itu amal agama. Iya. Sampai 2 rakaat salat subuh, qabliyah subuh lebih baik daripada dunia beserta isinya. Orang bilang, masa cuma 2 rakaat lebih baik? Tidak bisa kita taruh di kepala itu kalau masalah itu. Ini kan semacam rangsangan. Nah manusia ini kalau sudah sifat semula jadi, kalau dirangsang dia gembira, dijanji dia gembira. Pembohong saja menjanjikan dia gembira sekali. Dan dia mau mati untuk memperjuangkan pembohong. Ya nanti pun dia duduk, dia bohong, dia macam-macam ulahannya, dia juga mau mati membela, mendukung. Ini Allah yang berjanji, Nabi-Nya berjanji. Dan ulama-ulama kita telah amalkan itu. Saya kira tidak bisa kita ragukan itu. Ya, tapi lagi-lagi mesti hati kita menerima. Tentu hati menerima ya hati yang bagaimana ya hati. Ya minimal Pak Hilmi tadi katakan ya orang beriman. Ya, selain itu saya kira memang sulit karena banyak sekali janji Allah dalam setiap amal. Nah, banyak sekali daripada Yasin ini antara lain orang pakai kalau ada yang susah melahirkan dibacakan Yasin. Dan saya termasuk amalkan karena saya punya anak banyak, setiap ibunya melahirkan saya bacakan Yasin. Jadi dia di dalam berkuat, saya di luar baca Yasin. Dan alhamdulillah memang Allah mudahkan. Malam Jumat. Ya Pak. Ya kan ada juga siapa yang sulit melahirkan bacakan. Bahwa orang mau mati sudah lama sekarat. Saya datang saya bilang, kenapa? Ini lama sekali ini. Saya bilang, coba beruduk yang kita baca Yasin. Sudah itu. Belum selesai Yasin sudah berangkat. Mengenai suratul Kahfi di malam Jumat, itu pada umumnya saya dengar itu pendapat ulama. Saya cuma tidak tahu itu apa namanya tes hadisnya itu. Memang dia tekankan pada malam Jumat. Barang siapa membaca suratul Kahfi di malam Jumat, biasanya itu yang kita lakukan itu
yang orang ulama-ulama dulu lakukan antara maghrib dengan isya. Disuruh zikir dulu, Pak. Disuruh zikir dulu, nanti setelah selesai zikir baru dia mengaji. Disuruh zikir dulu berapa lama gitu waktunya disuruh zikir, setelah dia berzikir baru disuruh baca Al-Quran. Akhirnya dibilangi ini orang sesat. Yang dibilangi sesat ini, tapi yang satunya mengamalkan. Dia tidak baca-baca Al-Quran dulu, lama sekali tidak baca Al-Quran. Dia fokus zikir la ilaha illallah. Dia baca terus berulang-ulang. Akhirnya setelah sekian lama, dia datang itu orang yang dibilangi sesat. Ternyata saya baru tahu apa manfaatnya ini zikir, pengaruhnya terhadap Al-Quran. Ketimbang kita langsung baca. Jadi beda Pak, kalau kita langsung baca, kalau sama kita zikir dulu. Kita zikir dulu, jadi tidak keluar tidak berpengaruh di hati. Makanya ada orang itu maksudnya orang ketika dibacakan Al-Quran, biasa Ji. Tidak ada apa-apa, alat inderanya masuk semua, dibacakan cahaya, petunjuk apa, biasa. Karena kotor di dalam. Hatinya kotor, dibersihkan dulu dengan kalimat la ilaha illallah. Nah setelah bersih, dibaca saja huruf, jangankan bacaan basmalah, kita huruf alif ba saja itu sudah berpengaruh sekali Pak. Maksudnya bagaimana ya, pengaruhnya ke batin itu besar sekali. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Mohon maaf ini Pak, pertanyaan saya di luar tema Pak, di luar pembahasan. Yang saya mau tanya sedikit Pak, ini mengenai ayat muhkamat dengan mutasyabihat Pak, yang Bapak jelaskan dulu Pak. Sebenarnya ada di ayat Al-Imran Pak, itu ayat ke-7 Pak. Di situ disampaikan tentang ayat muhkamat dan ayat mutasyabihat. Di situ ada juga disampaikan wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Jadi ada ayat-ayat yang barangkali kita tidak bisa menafsirkan, hanya Allah saja yang bisa menafsirkan, atau mungkin bisa kita sebentar menjelaskan ayat itu secara lafazi atau tafsirnya Pak, mungkin bisa lebih detail. Tapi yang saya mau sampaikan di sini Pak, bahwasanya kenapa ada ayat-ayat yang entah muhkamat atau mutasyabihat, saya juga belum terlalu dalam. Kenapa ada ayat yang ulama-ulama itu tidak bisa ada kata sepakat Pak? Seperti misalnya Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Di situ ulama-ulama tidak sepakat bahwa Allah itu berada di atas arsy. Sebagian pendapat seperti itu, ada juga mengatakan bahwa Allah menguasai arsy di situ. Ya, muhkamat dari kata hakamah. Jadi suatu yang pasti, suatu yang tegas, dan inilah menjadi utama kandungan Al-Quran. Mutasyabiha bermakna samar-samar atau multi makna. Jadi adalah suatu keniscayaan apabila ulama berbeda, karena sudut pandangnya berbeda, latar belakang hidupnya berbeda, orientasinya berbeda. Seperti kata di ayat yang diperdebatkan dulu itu, ya cuma satu, di situ kata aulia. Aulia itu memang kalau kita buka kamus bisa bermakna pemimpin, bisa bermakna teman setia, bisa bermakna pelindung. Jadi memang tergantung dari konteks kalimatnya, dan kemudian tergantung dari siapa yang memandang itu. Yang salah itu kalau kita mengatakan itu bohong, itu salah. Nah, kalau kita katakan itu bohong, itu yang salah. Karena yang mengungkapkan itu memang memiliki dasar ya. Jadi memang berbeda, tidak akan sama, tapi nanti yaumil akhir Allah akan menerangkan tentang semua itu. Kalau dia benar itu kalau ijtihad, kalau dia benar itu dia dapat 2. Kalau dia salah tetap dapat 1. Kalau dia berijtihad ya. Tapi kan yang berijtihad itu kan hanya orang-orang tertentu. Jadi memang suatu keperbedaan adalah suatu rahmat. Artinya dalam hal ini kita tidak usah permasalahkan perbedaannya, karena itu bukan yang prinsip. Yang prinsip muhkamat. Seperti Al-Ikhlas itu yang prinsip itu. Kalau yang lain itu boleh saja berbeda.
tergantung dari mana pendapat dan innal ma'lu niat, tergantung dari niatnya ya. Sekarang saya mau angkat sedikit masalah kekayaan, Pak. Kalau kekayaan misalnya, Pak, apakah kayak misalnya begini, Pak, dalam Islam kan tidak ada diskriminasi, miskin kaya itu sama di hadapan Allah, dan amalan-amalan semua orang miskin bisa kerjakan, orang kaya bisa kerjakan. Misalnya taruhlah orang kaya bisa umrah, bisa haji, orang miskin yang tidak bisa umrah, tidak bisa haji kan bisa sholat israk, pahalanya kan sama. Orang kaya bisa bersedekah, orang miskin tidak bisa bersedekah, ya tersenyum, kan pahalanya katanya sama dengan senyum. Tapi begini, Pak, ada pahala-pahala tertentu yang tidak bisa dijangkau oleh orang yang hanya bisa dilakukan oleh orang kaya, Pak, yang tidak bisa dijangkau oleh orang miskin. Taruhlah misalnya puasa ini, Pak, orang kaya, Pak, bisa memberi buka puasa ke banyak orang, Pak, dan bayangkan pahalanya itu, Pak. Sementara orang miskin memberikan saja buka puasa dirinya sendiri itu masih tidak mampu, Pak, begitu. Jadi kalau soal amalan-amalan itu, pahala dan segala macam, Allah itu maha menilai ya. Banyak syarat-syarat yang perlu diperhatikan. Misalnya saya dikatakan tadi orang-orang kaya bisa membuat masjid mungkin sampai 100 ya. Kemudian bisa dia kasih buka puasa kepada ribuan orang. Nah, sementara orang miskin tidak mampu untuk urusan itu. Jadi menurut saya Allah Subhanahu wa taala itu dengan sifat Ar-Rahman Ar-Rahimnya itu tidak semerta-merta bahwa orang tidak mampu itu akan tidak mempunyai pahala yang bisa setimpal dengan orang kaya. Karena soal kekayaan ini cukup banyak pertanyaannya nanti di akhirat ya. Dari mana sumbernya itu kekayaan, bagaimana memperolehnya? Nah, ini menjadi hal yang dipertanggungjawabkan. Ya. Kemudian lagi, untuk apa itu kau punya kekayaan? Jadi kekayaan itu memang secara mata manusia kita bisa melihat bagaimana itu kekayaan bisa bermanfaat untuk mereka ya. Tapi Allah punya penilaian sendiri terhadap amal-amal manusia ini. Ya, dengan dengan malaikat-malaikatnya yang sudah mencatat sekian. Jadi kita orang miskin tidak usah kita lalu pesimis untuk menghadapi seperti itu. Karena salat isra saja tadi tuh bisa kita dapat pahala bukan umroh ya berkali-kali. Ya, alhamdulillah, masya Allah. Karena kekuasaan Allah ini kan sangat luas sekali. Ini saja kita punya planet yang ada, matahari, bumi dan bulan, ya kan? Ini baru satu klaster. Banyak sekali klaster yang lain di tempat yang lain. Jadi kalau ada mungkin di akhirat nanti orang menguasai satu bumi, bisa jadi kalau Allah mengizinkan, ya. Karena Allah Maha Kaya.